Mau kalian mempunyai racikan sampai berapapun itu, kalau pH tidak terjaga, ya, intinya pH itu normal. Jika pH tidak terjaga, maka salah-salah juga kalian mempunyai nutrisi yang bagus. Hai sahabat muda milenial, di mana saja kalian berada, jumpa lagi bersama saya Iqbal dari Kebun Hidroponik Rindu Hijau. Semoga kalian sehat semuanya dan rezekinya melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Nah, menyimak video kami sebelumnya tentang pH dan ppm yang di atas normal, maka video ini mengulas tentang pentingnya pH bagi tanaman hidroponik yang kami rangkum dari berbagai sumber sehingga dapat kami sajikan secara sederhana sesuai dengan pemahaman yang kami dapatkan. Nah, maklum saja sahabat, sewaktu sekolah dulu di putih abu-abu, kami bukan anak IPA namun hanya anak IPS yang dapat melihat semua sisi dari sudut ekonomi. Asik. Nah, apa itu pH? Nah, pH secara sederhana begini sahabat. Kemampuan air dalam mengikat zat-zat terlarut berupa unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Artinya, jika kalian mempunyai pH air secara normal, maka air tersebut mampu mengikat unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tanpa ada zat yang terbuang atau tidak terlarut. Nah, kemampuan air tersebut jika tidak normal, ya, atau rendah maupun lebih, maka ada zat-zat terlarut atau unsur hara tertentu yang tidak dapat terikat oleh tanaman atau tidak dapat terlarut dalam air sehingga tidak dapat diserap secara efisien pada tanaman. Nah, di sini diperlihatkan bahwa pH yang normal itu ada pada angka 7. Kalau terlalu rendah dikategorikan asam, kalau berlebihan dikategorikan basa. Seperti itu. Nah, ini yang kita ambil dari berbagai sumber sahabat. Nah, kita lanjut saja. Nah, apa jadinya jika pH kalian itu di bawah angka 7 dan di atas angka 7? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sahabat. Jika pH kalian di angka 7, maka kemampuan air dalam mengikat molibdenum. Nah, di sini molibdenum itu normal sahabat. Ya. Nah, kemampuan air dalam mengikat zinc itu normal, mengikat boron normal, mengikat manganes juga normal, mengikat iron itu cukup. Nah, mengikat magnesium itu normal, mengikat kalsium juga normal, mengikat sulfur normal, potasium juga normal, fosforus normal, dan mengikat nitrogen juga normal. Nah, sekilas info sahabat, ini adalah 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman hidroponik, pengganti tanah yang terlarut dalam air. Nah, seperti itu jika kalian mempunyai pH di angka 7 atau normal, semua dapat terikat secara normal dan terserap pada tanaman secara efisien. Nah, apa jadinya jika kalian mempunyai pH yang lebih tinggi? Jika kalian mempunyai pH di angka 9,5 setelah diukur menggunakan pH meter, maka kemampuan air dalam mengikat molibdenum itu normal, namun mengikat zinc itu kekurangan sahabat. Nah, mengikat boron itu normal, mengikat manganes itu kurang, mengikat iron itu sedikit, ya. Mengikat magnesium cukup, kalsiumnya juga terserap sangat cukup, sulfur normal, potasium normal, fosfor juga normal, namun mengikat nitrogen itu sangat rendah sahabat, rendah ya. Nah, di sini bisa diartikan bahwa jika kalian mempunyai pH 9,5, maka tidak semua unsur hara itu dapat terserap dengan baik bagi tanaman. Nah, apa jadinya jika kalian mempunyai unsur hara itu atau pH itu di angka 4,5? Nah, di sini kita bisa baca bahwa kemampuan air dalam mengikat unsur hara berupa nitrogen itu rendah, fosforus juga kecil, potasium juga rendah, sulfur rendah, kalsium kecil, magnesium juga kecil. Namun iron itu cukup terikatnya. Manganes juga rendah, boron juga
ya, rendah, dan zinc juga rendah, serta molybdenum cukup ya sahabat ya. Begitu juga kalau pH kalian di angka 5, 5,5, 6, 6,5 sampai normal di angka 7. Nah, di sini akan kita lihat apa pentingnya nitrogen, fosfor jika jika tanaman itu kekurangan nitrogen, apa dampaknya bagi tanaman. Jika tanaman kalian kekurangan fosfor, kalium, di sini dijelaskan semua sahabat. Namun kami tidak mengulasnya terlalu jauh. Nanti kami sematkan linknya dalam deskripsi berupa linknya, dan kalian download di dalamnya. Nah, di sini kita ambil tabel kebutuhan pH untuk sayuran daun. Ini dari Hydroponikpedia ya, Hydroponikpedia. Di sini ada tanaman seperti artichok, asparagus, bawang peri, bayam. Nah, di sini bayam kebutuhan pH yang normal itu kebutuhan ini maksudnya toleransi terhadap pH. Jadi ini tabel toleransi. Bayam itu masih mempunyai toleransi pH antara 6 sampai 7,0. Nah, brokoli juga seperti itu, 6,0 sampai 6,8. Brussels, kailan, jika kalian juga mau menanam kangkung sahabat, toleransi pH untuk tanaman kangkung itu 5,5 sampai dengan 6,5. Di sini kubis. Nah, pakcoy bermain di angka 7,0. Artinya pakcoy harus pH-nya normal sahabat. Nah, seperti itu. Nah, seledri. Nah, ini yang sering kita tanam adalah selada. Nah, selada kebutuhan pH atau toleransi pH-nya itu 6,0 sampai 7,0. Nah, jangan lebih, jangan kurang. Itu artinya sahabat. Nah, artinya apa jika kita kembali di sini? Ya, setelah kita bisa membaca tabel pH dan mengetahui informasi tentang pH, nah kita bisa mengambil kesimpulan adalah sebagus apapun ya nutrisi AB Mix yang kalian miliki, semahal apapun nutrisi AB Mix yang kalian dapatkan, dan semantap apapun racikan yang kalian lakukan, jika pH air tidak maksimal atau terlalu basah maupun terlalu asam, maka salah juga sahabat. Di sini akan terlihat air tidak akan mampu mengikat secara efisien nutrisi yang masuk atau terlarut di dalamnya. Ya, anggaplah kalian mempunyai AB Mix yang sangat mahal ya. Kalau pH kalian 9,5 percuma. Zincnya juga tidak dapat terikat secara maksimal, manganes juga tidak terserap secara maksimal, iron juga begitu, dan lain sebagainya. Mau kalian mempunyai racikan sampai berapapun itu, kalau pH tidak terjaga ya, intinya pH itu normal. Jika pH tidak terjaga, maka salah juga kalian mempunyai nutrisi yang bagus. Nah, dari sini kan kalian bisa paham ya sahabat maksud yang kami sampaikan. Nah, di sini pun terlihat kalau tanaman itu kekurangan kalsium dikarenakan pH tidak mampu mengikat kalsium yang ada dalam nutrisi AB Mix, maka terlihat daun mudanya kerdil dan cacat. Di sini juga terlihat kalau tanaman kekurangan zat besi, daun muda menjadi kuning dan putih. Nah, jika kekurangan mangan, terlihat bintik-bintik dan berlubang. Jika kekurangan nitrogen, daun tua menjadi kuning, kisut, daun muda menjadi hijau muda, atau biasa kita lihat pucat. Itu karena kekurangan nitrogen. Nah, sekarang sering kita juga bertanya-tanya, kita sudah mempunyai nutrisi yang bagus, akan tetapi pH tidak terjaga, maka nitrogen tidak akan terikat secara maksimal. Nah, begitu juga dengan unsur hara lainnya seperti magnesium, tulang daun menjadi gelap dan daun tipis, kalium juga seperti itu, fosfat, daunnya menjadi gugur. Nah, kadang lihat daun rontok, dan ini kalau kekurangan gas CO2, daun menjadi kerdil dan mati. Oke. Nah, kalau sekiranya bisa dipahami penjelasan yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua.
Terima kasih sahabat telah menonton tayangan ini. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses ke depan. Saya Iqbal bersama tim redaksi yang bertugas undur diri dari layar tancap Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.